Itu Pak, hikmahnya bagi kita, ternyata dengan pH yang serendah itu, yang seasam itu, sebagian besar kuman atau bakteri yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam perut kita tuh musnah. Jadi pernah ada satu riset, tangan-tangan yang diperiksa Pak, ternyata tangan yang paling banyak kumannya adalah tangan perawat Pak. Jadi dapat dikatakan, ini riset ya, dapat dikatakan katanya kalau misalnya dia makan, maka kurang lebih sekitar 2-3 juta bakteri ikut makan Pak. Yang terkotor kedua, maksud terkotor di sini adalah yang paling banyak kumannya dulu ya, adalah tangan dokter. Kayak hati-hati salaman kayaknya seueur kuman itu ya. Tapi enak henteu. Nah, ketika kuman-kuman tersebut masuk, maka hampir sebagian besar kuman tersebut, bakteri tersebut mati Pak oleh asam lambung. Jadi mungkin dari jumlah 5 juta itu mungkin hanya tinggal 200-300 kuman yang betul-betul mereka tahan. Bayangkan andai kata asam lambung ini, kan kita kadang-kadang suka mengeluh ya, aduh asam lambung saya lagi kumat, asam lambung saya lagi nyeri. Bayangkan kalau asam lambung di dalam tubuh kita tuh protes, ah kamu mah udah dibantuin gak bunuh kuman, ternyata bukannya terima kasih. Kebanyakan kita kadang-kadang mengusuhi asam lambung, padahal asam lambung itu adalah salah satu tentara-tentara tangguh yang kita miliki Pak. Andai kata asam lambung tersebut ternyata menurun, maka riset mengatakan, saya pernah baca 2 literatur, maka angka kejadian diare itu 5 kali lebih besar daripada asam lambung yang normal. Ini penelitian di Jepang, sahih, valid. Penelitian Jepang itu meneliti orang-orang lanjut usia dengan penurunan asam lambung. Ternyata mereka lebih rentan untuk kena diare 5 kali lipat daripada mereka yang asam lambungnya normal. Artinya tentara atau zat yang diberikan oleh Allah kepada tubuh manusia ini ternyata mempunyai efek yang sangat dahsyat untuk sistem pertahanan tubuh kita. Top. Nah, jadi tahu lambung nggak? Maag. Ya. Nah, itu lambung itu didesain oleh Allah sedemikian rupa karena kan bakteri, virus itu mudah masuk lewat 2 pintu. Satu pernafasan, makanya batuk begini. Dan yang kedua lewat makanan. Kalau sini teh tenggorokan, kerongkongan sih makanan tuh. Kan ke tenggorokan. Tenggorokan. Kalau nafas ke kerongkongan, nggak ketukar. Kalau bahasa medisnya ini trakea. Trakea itu tempat nafas yang paling depan. Yeah. Cincinnya keras. Yang di belakangnya adalah osofagus. Osofagus itu saluran yang lembut, lunak. Itu untuk makanan yang di belakang. Coba itu tanpa kita atur. Kalau kita nafas masuk ke lambung, namanya enterwin ya, masuk angin. Nah, kita ulangi ya teman-teman, betapa Allah sudah menyiapkan sedemikian rupa perlindungan di lambung kita ini. Kalau kita salah memahaminya, kita merusak sendiri sistem pertahanan itu, kan begitu? Iya betul. Nah, jadi sekarang saya juga lagi belajar nih karena AA kemarin sangat bagus kondisi lambungnya, tetapi makan obat anti sakit yang keras karena waktu itu ada operasi di rahang, tapi tidak makan dulu. Nah, kemarin di endoskopi itu sejenis kopi yang diendos, kamera dimasukkan ke sini ya. Oh, masuk kamera ke sini. Saya lihat foto-fotonya juga. Ternyata ada bekas luka-luka yang sangat memungkinkan, katanya kalau dokter nggak bisa memastikan, tapi sangat memungkinkan karena obat. Itu cuman beberapa kali, hadirin.
luka-luka lambung. Akibatnya, jadi sekarang kalau makan asam dikit, kembung, begah. Padahal dulu enggak. Vitamin C agak terlalu itu kembung, karena memang sudah tidak si itunya terkikis lapisan mukosanya sehingga terganggu produksi asam lambungnya. Ya, nah kurang lebih itu yang rasakan. Bayangkan yang tanpa disadari terus menerus memakan sejenis obat yang merusak tadi. Nah itulah, silakan. Berapa banyak sih asam lambung sehari? Sehari itu diproduksi 705 cairan ya. Cairan lambung itu diproduksi 750 sampai 1500 cc per 24 jam. Jadi cairan lambung itu berisi diantaranya asam lambung, kemudian juga ada juga pepsin, kemudian gastrin, kemudian enzim-enzim penghancur dan lain sebagainya. Yang paling banyak produksi kapan mereka? Kenapa saya ini sekarang gembung lagi? Katanya lagi tidur ya? Ya, produksi yang pertama kalau ada namanya fase sefal. Jadi kalau misalnya di sini nih tiba-tiba ada yang menggoreng ayam atau menggoreng asin, kecium sama kita, kurubuk banyak Pak. Nah, itu asam lambung mulai meningkat tuh. Oh, namanya fase sefal. Atau secara tidak langsung kita ngebayangkan lagi saum, misalnya sudah jam 4, ngebayangkan makanan Pak, kurubuk gitu ya, asam lambung itu juga keluar begitu. Yang kedua ada yang ada mikir juga, katanya stres juga bikin asam lambung. Betul. Nah, stres juga mengeluarkan namanya hormon adrenalin. Adrenalin itu salah satu efeknya itu adalah pengeluaran asam lambung. Misalnya ketika dia itu dalam tekanan ujian atau tugas yang belum selesai, perih. Nah, itu juga asam lambung yang keluar. Kemudian ada juga yang keluar dengan reguler melalui irama siklus sirkadian namanya itu. Jadi tiap malam ada pengeluaran asam lambung yang kontinu dan teratur. Nah, ketika bangun tidur, kadang-kadang kalau lambungnya luka, suka pedih dan kembung. Itu juga salah satu tanda. Jadi intinya asam lambung itu dirangsang produksinya satu oleh makanan, baik itu makanan baru dalam bayangan atau makanan ketika masuk. Yang kedua adalah dari faktor psikis, diantaranya stres. Yang ketiga adalah asam lambung keluar secara reguler menurut ritme yang ada di dalam tubuh kita gitu. Oh, itulah sebabnya kalau orang makannya tidak teratur, maka dia akan ritme itunya juga jelek ya. Betul, ritmenya terganggu. Karena ibarat matahari, bulan, kemudian juga tata surya, tubuh kita juga sama teratur. Dan setiap keteraturan yang berubah itu bisa menimbulkan efek. Dalam jantung kita berdenyut 76 kali per menit. Andai kata misalnya terlalu cepat denyutnya 120 kali, ini juga akan menimbulkan efek. Demikian juga dengan asam lambung. Andai kata kita makan dan tidak diniatkan untuk saum, itu akan beda efeknya. Pagi-pagi kita sarapan, ketika setelah sarapan misalnya kita lupa aja atau karena pekerjaan kita tidak makan siang, baru makan malam. Kalau tidak diniatkan sesuatu, terutama diniatkan saum, itu akan tetap terjadi pengurangan asam lambung. Nah, ini beda bab. Saya pernah membuat tulisan dahsyatnya niat terhadap perubahan biomekanisme tubuh. Jadi beda, orang kelaparan nggak makan karena kelaparan, orang nggak makan karena saum. Oh, jadi niat itu bisa membuat sistem produksi asam lambung itu menjadi lebih terkendali gitu kalau niatnya saum ya. Leres. Ada ini hasil penelitian endoskopik. Jadi dilihat ke dalam lambungnya di kamera. Satu, tidak makan karena starvation, karena saum. Kemudian yang satu, tidak makan karena kelaparan. Ada di 2 center pendidikan. Yang meneliti saat itu adalah dari Cairo University. Disimpulkan ternyata mereka yang berniat saum walaupun tidak makan, kondisi lambungnya itu jauh lebih bagus daripada mereka yang tidak makan karena kelaparan. Artinya di sini secara klinis ada perbedaan yang bermakna antara mereka yang meniatkan saum terhadap
pengeluaran asam lambung dengan mereka yang tidak makan karena mereka memang tegaduh tuangan atau rampi kelaparan atau tidak disiplin makan. Atau tidak disiplin. Ya, ini penting, satu poin yang perlu digarisbawahi. Kenapa perintah saum itu membawa kebaikan? Rupanya niat, dan Allah pasti tahu niat di hati seseorang, dan lambung ini milik Allah. Asam lambung itu keluar dengan izin Allah, tertahan juga dengan izin Allah. Baik, kita kembali ke mukosa yang rusak itu. Gimana tuh? Kenapa gembung ini? Bagus mana sih, ke atas atau ke bawah pengeluaran angin itu? Tergantung situasi. Oh, tergantung. Kalau lagi gini kayaknya ke bawah kurang bijaksana ya. Jadi pada intinya saluran pencernaan itu dari mulai mulut sampai anus kan ada kantong-kantong udara yang sangat besar di sana. Yang pertama lambung. Lambung itu mengandung udara kurang lebih sekitar 1/3 dari volume lambung rata-rata. Ketika terjadi kelebihan udara yang masuk, lebih baik dari lambung itu keluar udaranya ke atas. Tetapi andai kata udaranya itu banyak di kolon atau di usus besar, misalnya karena proses pencernaan yang tidak sempurna atau karena terlalu banyaknya bakteri yang ada di sana sehingga produksi gas itu meningkat, maka alirannya itu ke bawah. Atau jenis makanannya juga seperti ubi kan mengandung tekanan-tekanan yang ya, jadi ada efek kan? Ada makanan-makanan tertentu yang bisa menimbulkan metabolisme yang banyak menghasilkan gas. Gas ya. Itu. Dan masalah ini nambah sedikit seperti ibu-ibu yang buang angin terus tapi modenya silent dan getar. Nah, itu masalahnya di hidung dan telinga ya. Katanya saya mah ada kentutnya enggak bau Ustadz. Dokter, dan juga tidak terdengar. Lalu oleh dokter dikasih aja obat. Seminggu kemudian datang, dokter ngasih obat apa? Kenapa kok kentut saya sekarang jadi keras, terdengar dan jadi bau, dok? Nah, kata dokter, saya ngasih obat THT katanya. Jadi selama ini hanya beliau aja yang tidak dengar ya. Ya. Atau ketawa dikit, hadirin, saya lagi kurang sehat. Ya, terus dok. Jadi kita kembali kepada sistem pertahanan lambung. Pertahanan lambung dengan pH yang sangat rendah tadi itu mempunyai dampak juga, dampak terhadap perlindungan. Selain tadi terhadap bakteri, juga terhadap zat-zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Andai kata lapisan tersebut rusak, lapisan mukosa itu dilapisi oleh lendir, Pak. Jadi bagian dalam dari lambung itu kan bagian yang paling dalam mukosa, kemudian submukosa, kemudian otot, kemudian yang paling luar ada serosa namanya itu. Yang paling dalam itu adalah lembut sekali, Pak. Ibarat mungkin pernah makan babat, Pak. Atau pada waktu kurban tuh, Pak ya. Lihat ada seperti handuk. Nah, itu dilapisi oleh lendir, Pak. Lendir. Yang kedua dilapisi oleh zat yang disebut dengan bikarbonat. Nah, kedua zat tersebut itu bisa rusak, di antaranya oleh penyerapan langsung di mukosa lambung. Ada makanan-makanan tertentu yang diserapnya di lambung. Contoh etanol, alkohol. Alkohol itu kebanyakan diserap di lambung, Pak. Karena etanol itu bisa masuk ke dalam lapisan yang tadi. Lapisan mukosa, barrier mukosa yang berupa lendir, kemudian juga lapisan zat bikarbonat. Jadi alkohol itu bisa menembus lambung. Makanya alkohol dilarang tuh ya, salah satunya hikmahnya nyerap, ngerusak dan nyerap di lambung. Di lambung. Yang kedua yang bisa diserap langsung di sana itu adalah salah satunya aspirin. Aspirin itu salah satu golongan obat anti nyeri, NSAID tadi. Jadi bisa masuk ke dalam lapisan yang tadi, lapisan protektor. Nah, sebetulnya ada suatu zat yang disebut dengan prostaglandin. Prostaglandin itu kenapa kita mesti tahu? Karena prostaglandin itu yang merangsang produksi lendir yang melindungi lambung.
yang merangsang produksi pertahanan mukosa lambung. Nah, pada obat-obat anti nyeri, ketika nyeri terjadi di dalam tubuh itu, kadar prostaglandin di dalam darah itu meningkat. Karena salah satu mediator untuk nyeri adalah tingginya prostaglandin. Nah, ketika mengkonsumsi obat tersebut adalah anti prostaglandin. Di samping nyerinya hilang, efek sampingnya itu adalah lapisan pelindung dari mukosa lambung juga menurun. Nah, inilah kenapa obat-obatan NSAID ini harus melalui pengawasan dan peresepan dari dokter. Kemudian tata cara makannya pun, ketika salah makan maka ini akan menimbulkan efek. Contoh seperti tadi, kalau misalnya tidak makan dulu berarti kan lambung kosong. Ketika lambung kosong, secara langsung si zat tadi kan bisa masuk ke dalam lapisan lambung, rusak. Yang kedua, kalau ketika lambung itu kosong, begitu makan obat, maka obat tersebut akan menghambat produksi pelindung lapisan lambung. Akibatnya ketika makan makanan yang asam, kemungkinan itu juga mengiritasi atau merusak mukosa lambung. Jadi tata cara makan itu juga berpengaruh terhadap khasiat dan efek samping dari obat. Yang kedua, dosis, Pak. Dosis itu ada dosis lazim, ada dosis maksimal, optimal, ada dosis letal. Kebanyakan, Pak, kalau kita tidak tahu membeli obat, seperti A bilang tadi, pokoknya yang paten, yang cespleng, tidak diukur dengan kekuatan yang ada di dalam tubuh, sehingga kadarnya harus misalnya dosisnya 25 mg. Ini karena yang taunya yang cespleng itu 50 mg, makanlah yang 50 mg. Karena ini nyerinya tidak kuat, begitu belum makan sudah mengkonsumsi obat. Kadar maksimal mengkonsumsi misalnya harinya itu adalah 6 hari, ini karena nyerinya terus-terusan asam urat, bukan 6 hari, 6 bulan, Pak, terus-terusan. Artinya apa? Tidak disesuaikan dengan bagaimana tubuh itu bisa menerima efek samping daripada obat tersebut. Nah, itulah kemiskinan ilmu pengetahuan yang harus kita lawan. Nah, rekan-rekan, ini saya lihat ini kan bahasanya bahasa tinggi ya, ada mukosa, ada apa tadi yang enggak saya juga lupa ya. Tapi saya lihat semuanya pantang ini, fokus. Berarti kita merasa ini ilmu penting. Karena kalau nggak penting ya tidur seperti ini nih, ada yang pules. Beliau semalam tahajud, semalam suntuk ya. 1001 alasan berbaik sangka. Saya memperhatikan ini kawan-kawan ini serius karena takut lambungnya jebol, ya kan? Nah, saya aja nih, Pak, umur 57 tahun baru sekarang ini. Aduh, gimana saya memperlakukan perut saya dengan zolim? Penyebabnya satu, nggak tahu ilmunya dan nggak mau belajar. Betul? Asli nih hadirin. Ada sakit lambung enggak merasa kuat. Belum aja obat itu nyel aja. Waduh, sakitnya yang namanya GERD itu ya. Naik ke sini, asam lambung kan kalau naik ke sini ngerusak ke atas. Ya kan? Ya kan? Karena bagian atas dari saluran makanan sampai ke tenggorokan itu tidak didesain dengan pH yang rendah. Yang didesain dengan pH yang rendah adalah hanya di lambung. Jadi apa ciri-ciri itu asam sudah naik ke atas tuh? Ciri-cirinya adalah satu, kadang-kadang kita merasa panas di dada. Kemudian juga lama-kelamaan di sini asam dan terasa pahit. Lama-kelamaan kalau menelan di sini terasa nyeri. Itu sudah terjadi GER, gastroesophageal reflux syndrome namanya itu. Ya, jangan terlalu serem ya. Ini saya tahu di sakunya ada beberapa obat yang mau dibuang ini. Terutama yang pengen cespleng tuh yang asam urat, rematik, dan itu paling banyak. Saya pernah kena asam urat juga.
Tapi sekarang sudah lebih disiplin makan, jadi tidak lagi terserang. Nah memang obat-obatannya itu obat-obat jamu yang sekarang saya tahu itu bahwa cesplengnya itu karena mengandung bahan kimia berkhasiat obat. Baik, ini waktu kita makin terbatas. Jadi gimana nih? Saya makan jeruk dulu pagi-pagi, boleh enggak? Kalau makan jeruk dalam kondisi lambung kosong, bangun tidur, kondisi asam lambung tinggi, ditambah lagi asam, itu artinya yang asam ditambah asam. Gitu. Jadi hasilnya ararasem lah begitu. Ya. Tidak baik kalau gitu ya. Tidak baik. Bagusnya memang air bening, air putih. Air putih hangat katanya ya. Air putih hangat. Kalau ditambah madu bagaimana? Madu bagus, karena madu itu mengandung antibiotik, salah satunya ya, antibiotik yang tidak pernah resisten, antibiotik yang tidak pernah ditolak oleh kuman. Jadi hampir sebagian kuman itu bisa dibunuh dengan antibiotik yang terkandung di dalam madu. Tetapi ini tergantung dari dosis madunya dan tergantung dari kuat tidak kumannya itu. Nah, sekarang obat yang saya makan ini Pak, satu pilnya aja ada yang 138.000 satu. Padahal untuk sebulan banyak. Tapi gratis ya, maaf ya. Karena dokternya ya udah ngerawat, ya udah ngobatin, ngebekelin obat ya. Nggak usah lah, wah kalau gitu saya pengen juga diobatin gratis. Itu mah sama dengan amputasi gratis. Kalau gitu saya juga pengen. Nggak boleh ya walaupun gratis ya. Nah, madu 100.000 itu sebotol. Tapi tetap aja orang nggak mau beli madu ya. Dianggap mahal, sebotol 100.000. Sekarang obat-obatan mahal juga, tetap aja dibeli. Kenapa? Karena tingkat keyakinan kepada janji Allahnya yang kurang. Pernah waktu kena diare di satu tempat ya, aduh lemas, nggak ada obat, ada madu. Ya Allah, madu ini ciptaanmu, milikmu. Rasulullah menjanjikan, saya minum madu demi Allah Pak, izin Allah. Selesai itu sakit perutnya 4 kali itu minum, kan sunahnya juga 4 kali itu ya. Alhamdulillah. Bukan berarti harus meremehkan obat-obat, tapi jangan lupakan apa yang dijanjikan Allah. Jadi kalau lambung itu mulai sakit-sakitan, bagaimana kalau diperbaiki pola minum madunya, Dok? Ya, madu itu bisa memperbaiki lapisan yang tadi saya ceritakan. Jadi mukosa lambung. Perbaikannya itu ada 2 mekanisme yang seperti saya tahu. Mungkin yang belum tahu sangat banyak. Yang pertama adalah mempercepat regenerasi sel. Jadi sel-sel yang rusak itu lebih cepat yaitu untuk tumbuh dan digantikan. Mekanisme yang kedua, madu itu mempunyai antioksidan yang tinggi. Jadi bisa memperkuat sel-sel yang masih ada dan bertahan. Itu yang saya tahu. Walau alam yang lainnya insya Allah mungkin lebih banyak yang belum sampai ilmunya tentang madu itu untuk lambung itu. Nah, sekarang kan di depan itu ada madu afiat. Jadi kenapa pulang dari sini nggak dibeli? Itu masalahnya. Ya, itulah hadirin, itu promosi dikit produk ya. Nah, hadirin sekalian, Dok, jadi sekarang kita tahu bahwa kalau sakit jangan sembarangan makan ya obat, kecuali kita konsul ke dokter yang ahlinya. Lalu untuk sehat, perbanyak saum dengan niat yang benar, dan itu akan autofagi itu ya, katanya akan terjadi penyehatan dengan saum itu kan. Ya. Kemudian apalagi yang harus dilakukan ini, bapak-bapak ini kelihatannya sekarang kalau lihat tukang tambal ban jadi ingat lambung. Yang pasti harus merokok melubangi itu enggak lambung. Pengaruh yang cukup besar selain alkohol adalah rokok. Yang ketiga kopi. Bukan berarti kopi nggak boleh.
Kopi bagus juga untuk regenerasi sel, tapi usahakan kalau mengkonsumsi kopi itu makan dulu, gitu Pak. Jadi biar nanti regenerasi sel bagus dari kafein. Kemudian juga lambung tidak rusak. Jadi jangan sampai bangun tidur ngopi gitu. Ya, bagusnya sarapan dulu. Sarapan dulu, baru ngopi, terus ubi, terus pisang goreng, maksudnya gitu. Sekarang asam lambung saya meningkat hadirin karena saya membayangkan. Jadi bagusnya gimana ini pagi hari nih? Kita lagi nahan ini asam lambung. Ya. Sebetulnya pagi hari itu adalah sarapan berupa karbohidrat kompleks yang paling bagus. Dan karbohidrat kompleks bingung hadirin. Jadi boleh kui gitulah, sangu, kemudian bubur begitu ya. Yang konsistensinya itu tidak terlalu keras. Dalam bayangan kami kan karbohidrat kompleks itu nasi rames ya. Itu kompleks sekali ramuannya. Nah, ini tentang pedas. Sekarang kita lihat tuh ada promosi pedas yang pakai gambar cabe ya. 3, 4, 5 ada yang sampai gambar naga keluar asap api dari itu. Gimana efek pedas kepada lambung? Efek pedas terhadap lambung itu kebanyakan yang pedas itu mengandung asam sitrat yang tinggi. Itu juga sama bisa melukai mukosa lambung. Andai kata lapisan mukosanya lambungnya itu rusak, maka makin hari dia memakan makanan pedas, maka luka itu makin dalam ya. Seperti gini ilustrasinya, tangan lagi robek ya, betul. Luka, kemudian kita basuh pakai cengek. Nah, mungkin seperti itu betul. Emosi itu tanpa disadari umumnya dia merusak asam lambung, merusak mukosa lambung. Yang kedua adalah faktor makanan, karena yang akan masuk dan berinteraksi dengan lambung itu adalah makanan dan minuman. Makanan apa saja yang merusak, makanan apa yang baik. Makanan yang merusak adalah makanan yang memang bersifat iritatif seperti tadi. Bisa alkohol, ataupun obat-obatan yang dikonsumsi, ataupun minuman yang mengandung kafein. Kafein kan 3 bersaudara ya, kafein, kemudian teobromin, teofilin. Kalau kafein dalam kopi, teobromin itu dalam coklat, teofilin itu di dalam teh. Bukan berarti tidak boleh, tetapi mengkonsumsinya itu usahakan setelah lambung itu berisi begitu. Nah, pencegahan yang ketiga selain tadi dari bagaimana kita mengelola stres, kemudian mengelola makanan, pencegahan yang ketiga adalah bagaimana kita berperilaku seperti yang contohkan oleh Rasul. Seperti misalnya saum, kemudian mengkonsumsi madu. Kemudian kalau misalnya tidur minum dulu, setelah bangun tidur juga minum lagi. Itu kan bukti empirik yang tidak terbantahkan. Berhenti makan sebelum kenyang. Kemudian juga tidak makan sebelum lapar. Nah, ini pernah ada kajian juga, kenapa kita harus mengkonsumsi makan itu ketika lapar? Karena impuls lapar itu adanya itu memang di lambung. Andai kata impuls lapar itu dalam kondisi normal, kemudian juga dia muncul, artinya lambung itu udah siap menerima makanan. Tapi ada juga yang impuls rasa laparnya itu tidak normal. Misalnya pada diabetes, itu juga impulsnya tidak normal. Oh, jadinya malah lapar aja. Lapar saja terus, karena dia itu seolah-olah sel itu kelaparan. Padahal walaupun kadar gula tinggi, itu impuls yang tidak normal. Oh, kenapa yang diabetes itu cenderung makan terus ya? Karena sel-selnya itu kelaparan. Karena gula yang jadikan sumber energi itu tidak bisa masuk ke dalam sel untuk energi. Untuk masuk gula ke dalam sel perlu kunci, insulin. Karena insulinnya itu rendah atau kurang, maka seberapapun banyak tinggi kadar gula darah, dia tidak bisa dimanfaatkan karena tidak bisa masuk ke dalam mesin, karena kunci yang disebut insulinnya itu rendah atau tidak ada sama sekali. Pantesan disuntik insulin tuh
supaya selnya nggak kelaparan. Betul, gitu. jadi gulanya, bensinnya, BBM-nya bisa masuk ke dalam tangki. Ini rumit pisannya dan kita tidak tahu dan gratis beres. Kemarin ini istri saya pasti nanya, istri yang mana? Gini katanya, cobalah Pak luangkan waktu untuk tafakur, tenang, jernih, sambil ingat jasa-jasa anggota tubuh ini. Misalkan ke lambung, tidak ada salahnya mengucapkan, wahai lambung, terima kasih engkau sudah 57 tahun menemani hidup saya. Siang malam kau sudah bekerja keras agar saya bisa sehat. Aduh, itu air mata tuh rasanya gimana gitu ya. Ya Allah. Ya kita kan jarang berterima kasih ke lambung, ke paru-paru. Ya maksud kita syukur kepada Allah, dan mereka kan bertasbih setiap waktu, benar? Mereka berjuang setiap saat agar kita bisa aktif, jantung berdetak. Kita jarang tuh memikirkan kerja keras mereka, katanya. Dan rasa terima kasih itu punya efek psikologis pada diri, beda ya dengan orang yang hanya mengeluh, duh perut saya sakit, kenapa sih perut saya gini terus, gak enak nih, saya sakit perut, mules, asam lambung meningkat. Padahal dia udah berjuang keras tuh supaya kita sehat, benar? Coba boleh ini nasihat ini digunakan, dia, duh terima kasih lambung, kebayang lambung bekerja keras seperti yang tadi diceritakan ya. Ya Allah, alhamdulillah engkau karuniakan lambung yang bisa bekerja dengan baik. Gak tahu lambung ngerti nggak disebut terima kasih ya. Terima kasih lambung, tut misalkan, nah itu ngejawab. Tapi efek itu akan membuat kita lebih menghargai saja yang kadang-kadang kita lupakan, yang setiap hari kadang-kadang kita pipis tanpa terima kasih, padahal itu proses dari 320 kali darah bolak-balik 24 jam ke dalam ginjal, proses 2 juta sel-sel saringan yang ada di dalam kedua belah ginjal. Anda hanya buat pipis saja, buat pipis saja, membersihkan darah. Anda kita tahu ilmunya Pak, syukur terus menerus Pak, syukur. Nah mudah-mudahan karena waktunya habis dok, mudah-mudahan dokter Asep lebih sering ke Darul Tauhid lah. Selain saya sangat banyak nambah ilmu dari semua ini, juga jamaah banyak nambah ilmu, dan saya tidak banyak ceramah ya, kata guru ya, ulah hanya mengambil hikmah, tapi manfaat tidak nih? Tunggu dulu Pak, mau bertanya, waktunya habis. Sesudah ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih kepada para pemirsa di MKFM dan semua jaringan yang merelay, kemudian Facebook, YouTube, dan Instagram. Semoga tayangan-tayangan ini diberkahi oleh Allah, manfaat dan langgeng kebaikannya tidak hanya untuk urusan dunia, tapi bagi akhirat juga nanti. Sekian kita akhiri, terima kasih dokter karena sudah jam 6. Doain majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.